Haleluya. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan dimanapun kita berada. Tentunya kita bersyukur karena Tuhan baik buat kita. Hingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menaikkan segala pujian syukur kita kepada Tuhan. Kita menaikkan segala sembah kita kepada Tuhan. Kita menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Kita boleh menaikkan kesaksian kita kepada Tuhan. Kita berterima kasih karena Tuhan sudah menolong kita dan memberkati kita sepanjang 1 minggu lamanya di dalam pekerjaan kita, di dalam kesibukan kita. Dan hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Tetap saya berdoa untuk Bapak Ibu Saudara, supaya Bapak Ibu Saudara tetap dalam lindungan Tuhan, tetap dalam lawatan Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kepada Bapak Ibu Saudara kesembuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang lemah, kiranya Tuhan memberikan kepada kita semua kekuatan, dan kepada kita yang saat ini berduka cita, Tuhan kiranya memberikan kepada kita semua sukacita. Dalam menghadapi tekanan-tekanan, menghadapi persoalan, pencobaan, dalam menghadapi kesukaran dan kesulitan-kesulitan saat ini, di masa-masa yang saat ini kita hadapi, tidak ada kekuatan yang lebih kuat untuk menopang kita selain daripada iman dan percaya kita kepada Tuhan. Dengan iman kita percaya kita akan mampu melewati setiap kesukaran. Dengan iman kita akan mampu melewati segala kesulitan, tantangan hidup kita. Dan kita akan dimampukan Tuhan untuk melalui kesedihan-kesedihan kita. Kita percaya dengan iman Tuhan akan mengerjakan hal yang terbaik di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan katakan iman sebesar biji sesawi mampu memindahkan gunung. Dan kita percaya dengan iman yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, kita pasti akan dimampukan Tuhan untuk melalui kesulitan kita saat ini. Kita akan dimampukan Tuhan untuk kita tetap survive di dalam setiap tantangan-tantangan yang saat ini kita hadapi. Dan pada hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan juga belajar firman Tuhan tentang menuju pencapaian iman. Namun sebelumnya, mari kita bersama-sama tundukkan kepala kita dan kita bersatu di dalam doa. Mohon pimpinan Tuhan supaya Tuhan boleh berkenan memberkati kita semua, sehingga renungan hari ini boleh senantiasa memberikan kepada kita semua kekuatan iman untuk kita semakin maju, semakin mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tundukkan kepala kita dan kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan kepada kami. Pada hari ini kami boleh kembali lagi berkumpul untuk menaikkan segala pujian syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah memberikan kepada kami semua kesehatan, kekuatan. Terima kasih Tuhan sudah memberikan kepada kami semua anugerah yang luar biasa, sehingga kami boleh menikmati setiap berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan kepada kami. Hari ini juga Tuhan kami mau kembali lagi belajar firman Tuhan. Sebelumnya kami mohon biarlah Roh Kudus, Roh Allah memberikan kepada kami pengertian, sehingga kami tidak sekadar menjadi pendengar, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkaryalah Engkau di dalam kami, mampukan kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu untuk kami lakukan melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti yang saya sampaikan tadi, renungan kita hari ini yaitu menuju pencapaian iman. Menuju pencapaian iman. Bapak Ibu Saudara, perlu untuk kita bertanya di dalam diri kita, apa sebenarnya pencapaian iman kita? Apakah kita memiliki pencapaian iman dengan hanya kita ukur melalui hal-hal yang berbau materi? Atau kita sudah memiliki pencapaian iman yang mulai kita ukur dengan hal-hal yang berbau rohani? Tidak sedikit orang Kristen yang menjadi orang Kristen sudah sekian lama, tetapi kemudian mereka hanya berorientasi, pencapaian imannya itu hanya berorientasi kepada hal-hal yang berbau mujizat-mujizat seperti kesembuhan, seperti kemudian kita melihat pemulihan-pemulihan yang kita hanya sekadar ukur berupa hal-hal yang mungkin jasmania. Atau kita kemudian hanya memiliki pencapaian iman hanya sekedar kita menjadi orang yang begitu kuat memegang doktrin
keyakinan kita tertentu, atau bahkan hanya sekadar dogma-dogma gereja kita. Kita merasa diri kita sudah mencapai pencapaian iman karena kita kemudian berani mempertanggungjawabkan, memegang dogma gereja kita. Dan kita kemudian memiliki keberanian untuk menghakimi dogma ajaran gereja yang lain, yang berbeda denominasi dengan kita. Atau kemudian kita memiliki pencapaian iman hanya karena kita ingin diberkati oleh Tuhan. Sehingga kita mengukur bahwa iman kita hanya ketika kita mendapatkan berkat-berkat materi dari Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentunya pencapaian iman tidak hanya berbicara tentang hal-hal yang berbau materi. Saudara dan saya harus memahami bahwa pencapaian iman itu berbicara tentang hal yang kekal, bukan hal yang temporal. Pencapaian iman bukan berbicara tentang hal yang materi, tetapi adalah hal yang rohani. Oleh karena itu saya ingin mengajak kita terkait dengan menuju pencapaian iman ini, kita akan belajar tentang menuju pencapaian iman yang berkenan kepada Allah. Kita akan belajar dari seorang tokoh, yaitu Sida-Sida Ethiopia. Kita akan buka Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul pasal 8, ayat 26 sampai dengan yang ke-40. Tetapi kita hanya akan membaca pada ayat 34 sampai dengan yang ke-39. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara semua. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kisah Rasul pasal 8 ayat 34 sampai 39. Maka kata Sida-Sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata Sida-Sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun Sida-Sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan Sida-Sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca keseluruhan daripada perikop ini, yaitu Kisah Rasul pasal 8 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-40, setidaknya kita melihat 3 pencapaian iman yang dimiliki oleh Sida-Sida Ethiopia, di mana 3 pencapaian iman itu seharusnya juga terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Pencapaian iman yang pertama yang dimiliki oleh Sida-Sida Ethiopia ini adalah tertulis di dalam ayat yang ke-37. Tatkala kemudian Filipus berkata, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Pencapaian iman kita yang pertama dan utama di dalam kehidupan kita adalah percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Tuhan memberikan iman kepada kita untuk percaya kepadanya. Tetapi menariknya kadangkala kita salah di dalam memahami pencapaian iman itu. Sehingga kadangkala orientasi iman kita itu hanya sebatas kepada pertolongan-pertolongan Tuhan dan bukan kepada Tuhannya. Satu contoh, kita memiliki iman karena mujizat. Atau kita memiliki iman karena keturunan. Kita memiliki iman seperti kita melompat dalam gelap. Karena kita mempercayai tentang sebuah dogma, tentang sebuah doktrin dari organisasi gereja kita, dari keyakinan-keyakinan yang saat ini dibangun secara turun-temurun oleh mungkin nenek moyang kita, karena kita tinggal di dalam sebuah lingkungan yang mayoritas orang-orang Kristen, sehingga saudara dan saya mewarisi iman tersebut. Iman yang benar kepada Allah atau pencapaian iman ini tidak berbicara tentang sebuah pemandangan yang sempit tentang iman yang hanya
kita ukur dengan hal-hal yang bersifat materi. Karena kenapa? Karena pencapaian iman yang sebenarnya adalah pengakuan secara pribadi kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dan kita menerimanya untuk memimpin kehidupan kita. Suatu hal yang lucu kalau kita tinggal dalam sebuah lingkungan yang mayoritas Kristen dan kita dididik, dibesarkan oleh orang tua Kristen, tetapi kemudian kekristenan kita masih dicampuri dengan adat istiadat tertentu yang kemudian membuat kita tidak lagi berfokus kepada Yesus Kristus, tidak lagi menjadikan Yesus Kristus sebagai pemimpin di dalam kehidupan kita yang harus kita taati. Kita lebih banyak mentaati adat istiadat, budaya, dan lain sebagainya. Tentunya keadaan seperti ini tidak bisa menggambarkan tentang pencapaian iman yang benar kepada Allah. Yaitu keadaan kita yang masih dikuasai oleh hal-hal yang berbau duniawi. Kepercayaan kita harus terbangun menuju kepada sebuah kepercayaan di mana kita bisa menyerahkan seluruh kehidupan kita hanya kepada Yesus Kristus. Tatkala orang atau sida-sida Ethiopia tadi itu menyebutkan di sini bahwa dia percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah, tentu kepercayaannya di sini tidak lagi didasarkan hanya kepada akal atau kepada kepercayaan secara turun-temurun. Karena kalau kita melihat dari ayat-ayat sebelumnya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sida-sida Ethiopia ini datang pergi ke Yerusalem dan kemudian dia pulang dari Yerusalem untuk apa? Untuk beribadah. Secara khusus orang Ethiopia bukanlah penyembah Tuhan yang satu atau monoteisme. Dia bukan penyembah Yahweh. Dia bukan orang Kristen. Karena dijelaskan di dalam ayat yang ke-27 tadi, dia adalah sida-sida Ethiopia tadi adalah pembesar dan kepala perbendaraan Sri Kandake. Siapa Sri Kandake? Kalau kita melihat Sri Kandake itu gelar semacam Fir'aun begitu. Jadi ratu atau raja di Ethiopia itu memiliki gelar Sri Kandake. Nah, orang Ethiopia itu menganggap bahwa raja mereka atau ratu mereka ini adalah dewa. Sehingga ratu atau raja tadi itu tentunya sebagai dewa, sebagai manusia yang dituhankan, ini kemudian tidak mungkin dia hanya mengurus hal-hal yang berbau administrasi kerajaan. Sehingga kemudian dia harus mengangkat orang-orang tertentu, salah satunya adalah sida-sida atau pembesar yang disebut di sini orang Ethiopia tadi, sida-sida Ethiopia tadi itu. Untuk apa? Memegang perbendaharaan Sri Kandake. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Ethiopia, dia mungkin masih memegang adat ini tadi. Di mana Ethiopia membenarkan bahwa raja mereka atau ratu mereka adalah Tuhan yang harus mereka sembah juga. Tapi ada hal yang menarik ketika orang sida-sida Ethiopia tadi itu kemudian datang ke Yerusalem untuk dia beribadah. Perhatikan di dalam ayat yang ke-27 bagian akhir itu. Ya. Yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Beribadah kepada siapa? Tentu pertanyaannya demikian. Tetapi menariknya adalah ketika sida-sida Ethiopia tadi membaca kitab Nabi Yesaya yang mungkin saja dia beli, kita melihat bersama-sama bahwa kemungkinan besar sida-sida Ethiopia tadi secara sembunyi-sembunyi sedang beribadah kepada Allah yang satu. Dia memiliki sebuah keyakinan kepada Yahweh. Sehingga kemudian roh Allah bekerja dalam dirinya dan roh Allah juga bekerja kepada Filipus supaya Filipus datang. Untuk apa? Untuk mengarahkan kepercayaan orang ini. Supaya sida-sida Ethiopia memiliki keyakinan yang terarah secara benar. Untuk apa? Menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akhirnya apa? Akhirnya dia harus merelakan mungkin posisinya, jabatannya. Mungkin.
Karena kenapa? Karena ayat di sini tadi tidak mencatat apakah dia kemudian melepaskan jabatannya dan lain sebagainya. Tidak. Tetapi di dalam hal ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita merujuk kepada bagaimana kepercayaan orang Ethiopia, tentunya dia harus memiliki sebuah keberanian. Untuk apa? Untuk dia mampu hidup sesuai dengan panggilan imannya. Salah satunya adalah kemungkinan besar dia akan mungkin tidak mendapatkan jabatan itu lagi, atau mungkin bahkan dia dipenjara dan lain sebagainya. Tetapi memang harus ada resiko ketika kita mengambil keputusan untuk menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Saat ini kita mungkin ada kepercayaan nenek moyang yang masih mengikat kita. Dan salah satu bukti kalau kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus berani untuk melepaskan setiap ikatan-ikatan tadi. Dan kita harus memberi diri untuk dipimpin sepenuhnya oleh firman Allah sebagai penuntun kita. Ingat, Yesus Kristus adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Yesus Kristus adalah Tuhan yang menjadi manusia dan bukan manusia yang menjadi Tuhan. Hal ini harus menjadi poin penting di dalam kehidupan kita, di mana tujuan iman kita atau pencapaian iman kita adalah saudara dan saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena itu saat hari ini saya mengundang kita semua, siapapun di antara kita yang sudah Kristen dari kecil atau kita baru pertama kali mendengar berita firman ini, dan hati kita diusi oleh Roh Kudus. Karena selama ini mungkin saudara menjadi orang Kristen, tetapi kita masih terikat dengan adat, dengan budaya, yang kemudian membuat kita jauh daripada nilai kebenaran firman Tuhan. Saya mengundang saudara semua untuk menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tinggalkan kepercayaan-kepercayaan kita bahwa keselamatan harus kita tempuh dengan kita melakukan ABCD. Keselamatan harus saudara tempuh untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan melakukan setiap perkataan-perkataan firman Tuhan. Seperti sida-sida Ethiopia, dia menuju pencapaian iman. Dan dia telah mencapai pencapaian iman itu, yaitu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan pencapaian iman yang kedua, Bapak Ibu Saudara, jika yang pertama pencapaian iman itu adalah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan bukan hanya sekadar kepada mujizat-mujizat, pertolongan-pertolongan Tuhan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu setelah dia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dalam ayat yang ke-38 firman Tuhan katakan, lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Pencapaian iman yang kedua yaitu kita berani memproklamasikan diri dengan kita menerima baptisan air. Kepercayaan Yesus Kristus harus kita proklamasikan dengan baptisan air. Nah, di dalam hal ini Bapak Ibu Saudaraku terkait dengan baptisan air, kita melihat bersama-sama kadangkala kita menjadi orang yang terkotak-kotak karena kita memiliki cara sendiri-sendiri di dalam baptisan air. Ada yang cara dengan diselam, ada yang cara dengan dipercik. Di mana semuanya memiliki dalil-dalil sendiri di dalam firman Tuhan. Namun menariknya, ketika kita melihat bagaimana orang Ethiopia ini dibaptis, ya, baptis itu dari kata baptiso, dalam bahasa Yunani berarti dicelupkan atau ditenggelamkan. Baptisan yang menarik dari orang Ethiopia ini adalah ketika Filipus membaptis orang Ethiopia ini, Filipus kemudian tidak membutuhkan persetujuan daripada para rasul di Yerusalem. Tetapi Filipus membaptis sida-sida Ethiopia ini dengan baptis selam, yaitu dengan jalan apa? Dengan jalan melihat pertobatannya. Pengakuannya kepada Yesus Kristus diproklamasikan dengan baptisan, gambarannya diselamkan tadi itu, dengan satu gambaran bahwa kita telah mati dikuburkan bersama-sama dengan Kristus, dan ketika kita keluar dari air, kita kemudian mengalami hidup yang baru.
Kita dibangkitkan dengan semangat yang baru, dengan tubuh yang telah dikuasai oleh kuasa Tuhan. Kita telah mati dan telah hidup kembali. Kita telah mati di dalam dosa-dosa kita dan kita telah dibangkitkan dengan tubuh yang baru, dengan hidup yang baru. Kita kemudian mengalami kehidupan yang baru, yaitu kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, poinnya adalah, jika yang pertama tadi kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, poinnya yang kedua, menerima baptisan dengan suatu komitmen bahwa saudara dan saya harus hidup di dalam pertobatan-pertobatan. Jadi kita tidak lagi hidup di bawah bayang-bayang dosa. Kita tidak lagi hidup di bawah kuasa hukum Taurat. Kita tidak lagi hidup di bawah adat istiadat. Tetapi kita hidup di bawah pimpinan Allah. Kita hidup di bawah firman Tuhan. Otoritas firman yang mengerjakan kita. Dan Roh Kudus akan memberikan kepada kita semua kemampuan untuk berbuat apa yang benar. Untuk berbuat sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Sehingga poin yang kedua di sini ini, ketika saudara dibaptis, saudara harus berkomitmen lahir baru. Hidup tidak lagi hidup seperti dulu sebelum kita menerima Yesus. Tapi hidup yang baru adalah hidup yang dipenuhi dengan pertobatan-pertobatan. Jika dulu pikiran kita diisi dengan hal-hal yang kotor, pornografi dan lain sebagainya. Komitmen kita setelah dibaptis, kita harus membebaskan diri untuk kita menanggalkan segala pikiran-pikiran yang kotor tadi. Perkataan-perkataan kita yang dulunya suka berkata kotor, kita suka berkata-kata kutuk, kita suka berkata-kata bohong yang tidak benar. Ketika kita telah dibaptis, ada komitmen hidup baru. Kita tidak lagi berkata-kata seperti itu. Tapi kita mulai memperkatakan perkataan yang benar. Perkataan-perkataan firman Tuhan. Bukan lagi perkataan-perkataan kotor, tapi perkataan-perkataan yang membangun sesama kita. Perkataan-perkataan tidak lagi diisi dengan kutuk, tapi perkataan-perkataan kita diisi dengan kata-kata berkat, memberkati bahkan kepada orang yang memusuhi kita sekalipun. Ada sebuah bukti nyata dari orang yang menerima Kristus dan kemudian memberi diri dibaptis. Inilah pencapaian iman yang kedua. Jadi hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup kita telah dilahirkan baru oleh baptisan tadi. Kita berkomitmen untuk hidup dipimpin Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita telah menerima baptisan, tapi hidup kita masih saja dikuasai oleh keinginan-keinginan duniawi kita, dikuasai oleh dosa, dikuasai oleh segala macam tuntutan adat istiadat. Saat ini kita saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk menerima baptisan ini. Untuk kita bertobat, kita lahir baru. Jika ada yang belum dibaptis, Bapak Ibu Saudara boleh menghubungi pendeta di mana Bapak Ibu Saudara beribadah. Minta baptis. Nyatakan pertobatanmu. Berkomitmenlah untuk hidup baru. Jika saudara ingin menghubungi saya pun boleh untuk kita bersama-sama menerima baptisan air. Sebagai komitmen kita untuk kita hidup baru. Dan yang terakhir, yang ketiga, jika yang pertama tadi itu pencapaian imannya adalah menerima Yesus, pencapaian iman yang kedua adalah menerima baptisan dan lahir baru, pencapaian yang ketiga yaitu kita melihat bersama-sama di dalam ayat yang ke-39 bagian akhir. Ya, firman Tuhan katakan, ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Kata ia meneruskan perjalanannya secara literal memang saat itu sida-sida Ethiopia sedang dalam perjalanan dari Yerusalem menuju Ethiopia menggunakan kereta. Tetapi kata meneruskan perjalanannya juga berarti bahwa dia kemudian melangsungkan hidupnya. Dia kemudian terus berjalan dalam satu pemahaman bahwa dia dengan setia melangsungkan hidupnya. Tapi dengan apa? Dengan sukacita.
Jadi kehidupan Kristen kita setelah kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita telah dibaptis, kita tidak perlu tiba-tiba merubah pekerjaan kita. Kecuali pekerjaan kita dulu adalah pekerjaan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Seperti pencuri, perampok, pembunuh, dan lain sebagainya. Ya, tentunya itu harus kita tinggalkan. Tetapi kalau kita mungkin sebagai guru, sebagai karyawan di perusahaan, kita mau belajar terus menjalankan perjalanan kita dengan sukacita. Pengertian dengan sukacita ini berbeda dengan gembira. Gembira itu berbicara tentang hal-hal yang dari luar ke kita. Gembira, perasaan gembira itu adalah perasaan yang dibangun berdasarkan situasi dan kondisi. Situasi yang menyenangkan membuat kita gembira. Sementara situasi yang mungkin tidak menyenangkan membuat kita berduka atau marah. Tetapi sukacita itu datangnya dari dalam, dari hati. Ketika hati dipenuhi dengan Roh Kudus, firman Tuhan katakan ada karunia-karunia Roh Kudus, ada buah-buah Roh Kudus. Buah Roh Kudus itu membuat kita bersukacita. Sukacita itu sekalipun situasi, kondisi, lingkungan sekitar kita mungkin secara duniawi, secara jasmani bisa saja membuat kita takut, bisa membuat kita gentar, bisa membuat kita kecewa, bisa membuat kita marah. Tetapi rasa sukacita tadi akan mampu mengalahkan segala amarah, mengalahkan segala ketakutan, mengalahkan segala kekhawatiran. Karena sukacita dari dalam tadi didasari oleh sebuah pengenalan yang benar kepada Allah. Bahwa yang terpenting di dalam kehidupan kita telah kita terima, yaitu apa? Keselamatan dari Tuhan. Kita tidak lagi dipenuhi dengan ambisi-ambisi. Kadangkala orang mengatakan sukacita kalau ambisinya tercapai. Dia penuh dengan berkat-berkat Tuhan mungkin. Dia kaya, lantas dia bersukacita. Kekayaan sebenarnya tidak bisa membuat kita bersukacita loh Bapak Ibu Saudara. Mungkin bisa kita bergembira saja. Karena toh banyak sekali orang yang notabene kaya tetapi tidak memiliki sukacita dalam dirinya. Dia masih saja mencuri, dia masih saja korupsi. Padahal dia memiliki kecukupan dalam dirinya. Dia kemudian berbuat yang tidak benar kepada pasangannya dan lain sebagainya. Oleh karena itu sukacita ini harus menjadi pencapaian iman kita. Bersukacitalah senantiasa. Rasul Paulus pernah berkata demikian. Di mana sukacita tadi akan memampukan kita untuk hidup dalam ucapan syukur. Kita tidak dikuasai oleh keinginan kita. Kita tidak kuasai oleh ambisi-ambisi kita. Tetapi kita belajar untuk mengalir sesuai dengan tuntunan Roh. Mengikuti apa yang dikatakan Roh kepada kita. Kita mengutamakan apa yang penting di dalam hidup kita, yaitu melakukan setiap firman Tuhan dengan baik. Dan saya rindu hari ini, Bapak Ibu Saudara semua mengalami sukacita dari Allah. Karena Roh Kudus yang memampukan kita untuk bersukacita. Roh Kudus menguasai hidup kita, sehingga kita mampu menanggalkan segala keinginan-keinginan duniawi kita, ambisi-ambisi kita, yang hanya akan menjerumuskan kita kepada keinginan daging, keangkuhan hidup, kesombongan, yang akan membuat kita terhilang dan jauh dari Tuhan. Tapi biarlah ketika kita menerima Yesus, berkomitmen untuk hidup baru, lahir baru, Roh Allah itu mengerjakan sukacita dalam hidup kita. Sehingga pekerjaan apapun yang saat ini Bapak Ibu Saudara terima, akan kita kerjakan dengan sepenuh hati. Karena sukacita Allah memampukan kita semua. Sukacita pun juga akan membuat rumah tangga kita semakin harmonis. Karena dengan sukacita tadi kita mampu untuk mengampuni satu dengan yang lain. Bisa menerima kelemahan-kelemahan sesama kita. Bisa menerima kelemahan pasangan kita. Bisa saling mengisi kekurangan-kekurangan satu dengan yang lain. Kiranya renungan firman Tuhan hari ini memberkati kita sekalian. Dan kita hidup menuju pencapaian iman.
Pencapaian iman kita bukan diukur dengan hal-hal yang duniawi, dengan materi, dengan yang jasmani. Tetapi pencapaian iman kita harus diukur dengan hal-hal yang kekal, dengan hal-hal yang rohani. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Percayalah, ketika yang rohani itu menjadi prioritas kita, firman Tuhan katakan, sekaliannya akan ditambahkan kepada kita semua. Tuhan memberkati. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih nasihat firman-Mu mengingatkan kami kembali untuk kami menuju kepada pencapaian iman yang berkenan kepada Allah. Yaitu kami boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Boleh menerima baptisan itu dan kami berkomitmen untuk lahir baru. Dan kami hidup di dalam sukacita Allah. Sehingga dari kesemuanya itu kehidupan kami semakin berkenan kepada Tuhan. Kami boleh dimenangkan dari ambisi-ambisi duniawi kami. Kami boleh dimenangkan dari keinginan-keinginan duniawi kami. Dan kami boleh mengarahkan hati kami kepada Allah. Sehingga kehidupan kami semakin berkenan kepada Tuhan. Dan kami percaya ketika kami belajar mengutamakan Tuhan dalam hidup kami, Tuhan yang bertanggung jawab penuh untuk mencukupkan segala kebutuhan kami. Berkati jemaat-Mu dalam setiap pergumulan mereka semua. Mampukan setiap jemaat-Mu untuk hidup sesuai dengan panggilan mereka sebagai orang percaya. Berkati dalam pergumulan, berkati dalam rumah tangga, berkati dalam usaha dan pekerjaan. Kiranya berkat-berkat daripada Tuhan, berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani juga Tuhan limpahkan dalam kehidupan jemaat. Dan kiranya Tuhan memberkati mereka sesuai dengan takaran berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi setiap jemaat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami semua saat hari ini. Dan kiranya berkat rahmat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus memberkati kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Firman Tuhan.